Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita masuk ke pertemuan dua data warehouse dan OLAP. Oke, data warehouse ini yang dimaksud adalah gudang data ya. Oke, kita lanjut. Bun, siapa Bun? Pembangunan gudang data melibatkan pembersihan data dan integrasi data, step langkah persiapan awal yang penting untuk data mining. Jadi kamu lihat pembangunan gudang data DW itu maksudnya adalah data warehouse, ya. Kemudian DM di sini adalah data mining. Ya. Pembersihan data di sini maksudnya adalah data-data sampah ya, yang tidak kepakai, yang sering terjadi misalnya ketika kita mau berbelanja ya di perusahaan retail, ya. Kita tiap awal bulan itu beli gitu ya, beli barang gitu ya, sama barang yang kita beli. Nah, data transaksi itu berulang, maka itu harus ada pembersihan data. Oke. Kemudian DW menyediakan OLAP. DW di sini adalah gudang data ya, data warehouse. Jadi warehouse adalah gudang data, kemudian data mining adalah penambangan data, di mana data yang banyak itu kita tambang gitu ya. Kemudian gudang data ini DW menyediakan OLAP, online analytic processing, untuk analisa interaktif data multidimensi yang memfasilitasi DM yang efektif. Oke. Jadi analisa online analytic processing ini adalah proses analisa yang bisa dilakukan secara online. Misalnya ya, kita punya usaha retail seperti Alfamart ya. Nah, di Alfamart itu kan data banyak ya, server. Misalnya ya, kita punya server di terpusat itu di daerah Bogor ya. Nah, dari server itu data yang besar, yang banyak itu setiap hari terjadi transaksi. Nah, ketika kita gitu ya, misalnya pimpinan ingin melihat ya, Alfamart di daerah Ciledug 1 misalnya gitu ya, ada berapa sih persediaan susu anak? Nah, itu bisa terlihat dari apa? Online analytical processing. Jadi dilihat dari analisa prosesnya yang secara online itu. Jadi ketika misalnya ada transaksi pembelian susu, nah langsung terlihat dalam Indomaret itu berapa yang berkurang. Kemudian ketika ada datang produk, sudah bisa terlihat berapa yang masuk. Ya. Nah, dari data yang masuk banyak itu berjutaan gitu ya, kemudian nanti dianalisa data tersebut, dipelajari, dianalisa. Ya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi penambangan data dapat diintegrasikan dengan operasi OLAP untuk meningkatkan penambangan pengetahuan interaktif. Ya. Jadi maksud integrasi itu tadi data yang besar tadi yang ada di dalam server itu kemudian terpecah-pecah kan ya. Misalnya ketika di Indomaret itu kan banyak ya. Nah, dia terpusat di Bogor. Nah, dari yang terpusat tersebut di daerah yang terkecil-kecil, misalnya di daerah kecamatan ya, terintegrasi gitu. Kemudian ini kan sudah bisa dilakukan secara online ya. Ya tadi kita bisa mengetahui data stok barang yang ada di Indomaret A berapa sih, di Indomaret B berapa sih. Nah, di server itu sudah bisa terdeteksi ya. Maksudnya dia itu terintegrasi dari kelurahan, kecamatan, provinsi sampai pusat. Maksudnya terintegrasi ya. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya. Oke. Data warehouse akan menyediakan platform yang efektif untuk data mining, yaitu tadi ketika dia menyediakan data yang sudah terintegrasi, ya ini dianggapnya adalah data itu tersebut efektif untuk apa? Untuk ditambang, ya, untuk dianalisa, untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Sementara data warehouse bukan persyaratan untuk melakukan data mining. Data warehouse menyimpan sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk data mining. Oke. Selanjutnya, didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi tidak dengan keras. Ya, jadi
berbagai cara bisa dilakukan. Nah, di dalam database pendukung keputusan yang dikelola secara terpisah dari ODB organisasi. Maksudnya ini adalah dari teknik data mining ya yang kita pernah pelajari di pertemuan satu, salah satunya adalah asosiasi, klasifikasi, estimasi. Nah, misalnya dalam asosiasi, ya. Di dalam asosiasi contohnya, misalnya ya, kalau kita di retail ya, belanja peralatan bayi, ya biasanya kan ada susu, pampers. Nah, biasanya dia diletakkan satu berdekatan. Susu, pampers, kemudian produk-produk bayi lah gitu ya. Itu namanya asosiasi. Nah, kemudian untuk teknik klasifikasi, ya misalnya anak muda ya, usia 13 tahunan gitu ya, remaja. Nah, biasanya dia kalau belanja ke Alfa itu beli apa sih? Misalnya yang cewek beli pembalut gitu ya. Misalnya yang cowok gitu ya, bapak-bapak ya. Biasanya beli apa sih? Beli rokok. Karena bapak-bapak kan orangnya nggak suka jalan kayak ibu-ibu ya lihat-lihat. Makanya rokok itu ditaruh di depan deket Alfa. Karena dia tinggal bilang terus diambil gitu kan. Nah, itu maksudnya ada klasifikasi. Kemudian teknik yang berikutnya adalah estimasi ya, yang ada di pertemuan satu bisa kamu lihat ya di pertemuan awal. Nah, disebut estimasi ini ada misalnya permintaan meningkat jika penduduk meningkat. Misalnya ya, kita bangun alfa di daerah A. Nah, di daerah A itu padat penduduk dan kemungkinan ya 5 tahun ke depan itu jumlah penduduk akan bertambah. Kenapa? Karena terus dibangun. Nah, itu diprediksi ya, estimasi tersebut bahwa dia akan meningkatkan penjualan lagi di situ. Ya. Oke. Jadi yang maksud dikelola secara terpisah ini adalah bahwa dipelajari pola belanjanya itu ya, seperti apa. Nanti bisa diklasifikasikan dengan teknik dalam data mining. Oke. Lanjut. Gudang data. Gudang data di sini kalau kalian itu sama dengan server ya, gudang data. Repository fisik di mana data relasional diorganisasikan secara khusus untuk menyediakan data yang dibersihkan perusahaan dalam format standar. Relasional itu dapat direlasikan ya, bahwa dari server tersebut data yang ada itu dapat direlasikan. Jadi ada titik sentral yang tadi saya kasih tahu ya, bahwa dari data alfa misalnya di A, kemudian di daerah kelurahan itu ada berapa alfa, ya, kemudian sampai dicari titik sentralnya, pusatnya. Nah, itu akan menjadi gudang data. Oke, karakteristik berorientasi subjek. Subjek di sini adalah tentu sih pembeli ya, pembeli yang tadi kita bisa lihat ya, misalnya wanita ya atau anak remaja biasanya kalau ke Alfa beli apa sih ya. Nah, setiap misalnya ibu-ibu setiap awal bulan ya belanjanya apa saja sih. Nah, dari orientasi subjek sudah diketahui, misalnya ibu-ibu usia 30 tahun belinya apa ya gitu ya. Varian waktu non volatile artinya tidak berpola ya. Jadinya misalnya belinya banyak gitu kan ya. Belinya banyak, kemudian waktunya tidak tentu gitu ya. Jadi ketika ada uang banyak, kemudian belinya banyak. Nah, ini bisa apa? Tidak diberikan diskon. Tidak diberikan diskon dengan alasan bahwa untuk mencari keuntungan. Nanti pada saat akhir-akhir bulan gitu ya, ketika belum gajian gitu ya, misalnya baru diberikan diskon. Ini maksud adalah karakteristik berantar subjek, terintegrasi, varian waktu, dan non-volatile. Oke. Yang berikutnya adalah berbasis web, relasional, multidimensi, client server. Ya, ini maksudnya adalah bahwa belanja online gitu ya, dapat dilihat gitu ya data dari kita melakukan pembelanjaan. Ya, jadi orang itu bisa melihat ya, misalnya sudah berbasis web. Kayak misalnya kita sudah bisa melihat data transaksi yang terjadi hari ini gitu kan ya.
di alfa A berapa. Oke. Sertakan metadata. Maksudnya metadata di sini ada dari data yang banyak tadi, gudang data, kemudian ini dikompres, disimpan sampai bisa bertahun-tahun, ya. Nah, nanti tersimpan di mana? Tentu saja tersimpannya di pusat. Ya, ini maksudnya sertakan metadata. Oke. Penyimpanan data, proses membangun dan menggunakan gudang data. Kemudian membutuhkan integrasi data, pembersihan data, dan konsolidasi ya. Jadi jadi yang data banyak tadi, transaksi yang banyak tadi, yang kemudian ditarik ya, terintegrasi dalam gudang data, maka data-data yang terjadinya sering gitu berulang, maka perlu dibersihkan ya. Di sini diorganisasikan di sekitar subjek utama seperti pelanggan, produk, dan penjualan. Jadi misalnya saja hari ini sudah terjadi berapa kali transaksi. Ya, misalnya kan hari ini di Alfa misalnya sudah terjadi 100 kali transaksi penjualan ya. Nah, dari jualan itu kan kita melihat ada barcode ya. Nah, dari barcode yang sudah diinputkan tuh akan terekam, kemudian kita hari ini udah jual apa saja. Nah, dari penjualan yang ada itu nanti akan dibuat apa? Transaksi itu relationship-nya. Ya, relationship. Nah, nanti akan dilihat data mana saja barang yang sering laku terjual dengan yang tidak terjual. Nanti akan apa? Dari penyimpanan data tersebut bisa dianalisa. Data yang kurang laku yang mana, data yang sering dibeli yang mana. Nanti akan dilihat ketika data yang banyak terjual berarti stoknya harus terus ditambah. Ketika tidak ada yang laku, nah untuk menarik apa? Meningkatkan penjualan ini perlu dilakukan promosi di bagian apa gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini di sini tahu ya, diorganisasikan di sekitar subjek utama seperti pelanggan, produk, dan penjualan ya. Pelanggan ya tentu saja sebagai subjek utama ya kalau dalam perusahaan retail. Kemudian produk apa yang dijual. Oke. Memberikan pandangan yang sederhana dan ringkasan tentang masalah subjek tertentu dengan mengecualikan data yang tidak berguna dalam dukungan keputusan. Ya, tadi yang tidak berguna itu maksudnya data yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang tersebut harus dibuang. Ketika sudah ada, dibuang data yang sudah besar tadi mengecil, kemudian dikompres lagi. Tujuannya apa? Tidak memenuhi memori. Ya, sehingga apa? Mudah ya. Berfokus pada pemodelan dan analisa data untuk mengambil keputusan bukan pada operasi harian atau pemrosesan transaksi. Ya, jadi maksudnya untuk pengambilan keputusan adalah decision support ya. Jadi ya tadi saya bilang bagaimana misalnya kita melihat bahwa yang sering berbelanja di Alfamart itu dilihat dari barcode-nya ya kan sudah misalnya selalu ditanya ya, bawa kartunya tidak Bu gitu kan ya. Nah, dari kartu tersebut nanti kan bisa terlihat identitas kita. Siapa namanya, kemudian nomor teleponnya. Nah, itu nanti akan menjadi decision support, pengambil keputusan. Oh, bahwa si A dengan usia nomor handphone segini lebih sering belanja ke Alfa membeli ini loh, gitu. Nanti untuk pengambilan keputusan. Oke. Mengintegrasikan banyak sumber data yang heterogen. Heterogen di sini berbeda, tahu ya, berbeda yang data tadi yang berbeda, belanja macam-macam, orangnya beda-beda, dikumpulkan kemudian dianalisa. Ya, tadi sama untuk pengambilan keputusan juga. Oke. Database rasional akan mudah dihubungkan file dan catatan transaksi online ya. Ini akan bisa dilihat transaksi online-nya bahwa si A hari ini telah belanja sebanyak berapa kali, yang dibeli apa aja. Nah, itu kan enaknya transaksi online. Kita bisa
lihat gitu ya, bisa terdeteksi. Teknik pembersihan data dan integrasi data diterapkan ya. Misalnya kalau sering ke sana gitu kan membeli yang sama, itu kan nanti berulang ya polanya. Nah, pola-pola yang nggak penting itu harus dibersihkan. Oke. Pastikan konsistensi dalam penanaman konvensi, struktur encode, dan ukuran atribut. Jadi konsisten. Ya, jadi tidak berubah-berubah. Di antara berbagai sumber data, harga hotel, mata uang, pajak, nah ini adalah contohnya ya, ketika data dipindah ke gudang atau dikonversikan. Oke. Ini bisa dibaca ya. Ya, di sini cakrawala untuk data warehouse secara signifikan lebih lama daripada sistem operasi. Data operasional, data nilai saat ini. Ya, itu bedanya ya dengan data gudang data. Jadi kalau data operasional ya data yang saat ini terjadi. Kalau data gudang data memberikan informasi dari perspektif historis. Misalnya 5 sampai 10 tahun terakhir. Nah, karena dia historis ya, dalam jangka waktu yang lama, maka data tersebut banyak, makanya disebut gudang data. Nah, dari gudang data itu pasti ada transaksi yang berulang, yang polanya sama, maka itu harus dibersihkan. Ya. Setiap struktur kunci gudang data berisi elemen waktu secara eksplisit dan implisit, maupun tersirat atau enggak ya, dalam jangka waktu yang lama gitu kan ya. Pasti itu akan banyak transaksi yang terjadi misalnya ya di perusahaan retail. Nah, tetapi kunci dari data operasional mungkin mengandung atau tidak mengandung elemen waktu. Ya, bisa saja sih tidak mengandung elemen waktu, tapi kan dalam jangka waktu yang lama. Walaupun kita nggak tahu elemen waktunya ini berapa lama. Ya. Oke. Penyimpanan data yang terpisah secara fisik ditransformasikan dari lingkungan operasional. Oke, ini bisa dibaca. Nah, data warehouse versus database management system heterogen. Maksudnya di sini lawannya atau bandingnya ya dengan database management system. Lihat, ketika query diajarkan ke situs klien, jadi maksudnya inilah bahwa database management system ini menyimpan jutaan data, ya, kemudian diproses, tapi kesimpulannya agak sulit dibanding dengan kita menggunakan data mining. Kalau data mining sudah dalam bentuk artificial intelligence, ya. Jadi walaupun sudah database management system heterogen sudah bisa dilakukan secara online, tapi tidak seperti data pada warehouse yang menggunakan data mining, ya. Semuanya terintegrasi dan terstruktur. Ya, kita bisa lihat di sini. Tidak seperti OLTP, Online Transaction Processing, data warehouse tidak mengandung informasi terkini. Oke. Kemudian di sini data warehouse memberikan kinerja tinggi ke sistem database heterogen, terintegrasi karena data disalin, proses, kemudian terintegrasi, diringkas menjadi satu penyimpanan data. Nah, itulah bedanya database manajemen heterogen dengan yang warehouse. Jadi lebih unggul data warehouse ini dengan menggunakan data mining ketimbang database manajemen sistem yang heterogen. Walaupun keduanya sama-sama online. Bedanya ini dilakukan transaksi kalau ini sudah bisa melakukan analisa secara online. Lebih cepat, lebih efisien. Ya. Di mana transaksinya itu sama-sama dianalisa tapi lebih canggih data warehouse. Sudah bisa menganalisa secara online. Seperti itu. Oke, ini kamu bisa baca ya. OLTP vs OLAP, Online Transaction Processing dengan Online Analytic Processing. Ya, jadi data warehouse banding database management sistem heterogen. Oke, ini
Perbedaan fungsi dan perbedaan data ya. Oke, data hilang. Dukungan pengambilan keputusan membutuhkan data historis yang biasanya tidak dipelihara oleh database operasional. Jadi data dalam ODB biasanya jauh dari lengkap untuk pengambilan keputusan. Maksudnya data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ya, datanya itu penuh misalnya ya, kalau kita lihat data transaksi harian di Alfamart ya, tiap hari kan terjadi tuh transaksi. Nah, data yang banyak itu ya, misalnya dari Alfamart A, kemudian terpusat gitu kan ya. Nah, data itu kan penuh ya, penuh data transaksi. Nah, dari data yang penuh transaksi tersebut bisa hilang. Kenapa? Karena kepenuhan. Nah, kalau online kan lebih tepat ya, mungkin tidak bisa hilang. Ya, nah kalau kepenuhan itu dia bisa hilang. Makanya ada perbedaan fungsi dan perbedaan data. Oke. Konsolidasi data membutuhkan konsolidasi, agregasi, summarization. Data dari sumber yang heterogen, jadi sumbernya berbeda-beda. Ya, dari alfa A, alfa B ya, dalam satu kelurahan aja alfa ada berapa. Nah, dari transaksi yang banyak itu pasti akan ada data yang hilang. Ya, saking banyaknya data. Kualitas data. Sumber yang berbeda biasanya menggunakan referensi data yang tidak konsisten, kode dan format yang harus direkonsiliasi. Oke, berikutnya ada pemodelan gudang data, dimensi, dan pengukuran. Ada star skema, suatu objek tunggal di tengah yang terhubung ke sejumlah objek. Ya, ini hubungan ya, relationship. Ya, misalnya ada primary key ya, customer-nya. Ini lebih ke arah star. Tuh ya, seperti star bintang ya. Kemudian snowflake scheme. Lihat perbedaannya. Ada satu titik, kemudian dia berkait. Tuh ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Dia akan berikat ya. Ini kalau seperti ini dia bisa dikembangkan lagi. Itulah bedanya dengan skema yang star dengan snowflake skema. Oke, ini bisa kalian lihat. Oke. Oke ya, ini bisa dibaca ya untuk tambahannya lagi. Tidak sulit juga. Nanti jika ada yang sulit bisa kalian tanyakan ya. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kedua data mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.